Menjadi Habib bahkan banyak jemaahnya, namun Habib Ali asal Banyuwangi ini nampaknya tak bisa memegang kepercayaan hingga akhirnya dirinya berhutang ke jamaah dan lebih memilih menghabisi sekeluarga jemaah tersebut. Ada kejadian mengejutkan di kota Banyuwangi. Saat itu satu keluarga bernama Rosan, yaitu sang suami dan juga sang istri Siti Jamilah 37 tahun serta satu anak yaitu Dery berusia 15 tahun. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang baik, bahkan dikenal sebagai petani kaya raya. Melainkan membuka toko sembako untuk menunjang kehidupannya, bahkan kehidupannya pun tak berhenti di situ. Selain menjadi petani kaya raya dan juga punya toko sembako, pasangan ini pun tak diam saja. Mereka bahkan membuat penggadaian untuk orang-orang yang membutuhkan dengan cara meminjamkan uang dan menyimpan barang-barang berharganya. Namun menurut para petani dan tetangga, membantu sekali untuk mereka karena tak ada penagihan yang cukup keras dan juga tak ada bunga yang cukup tinggi. Di desa Kabupaten Banyuwangi, nama Rosan dan juga Siti Jamilah cukup dikenal. Pasangan ini pun kerap membantu sesama tetangga, kerap memberikan sumbangan kepada masjid-masjid dan juga memberikan apapun yang tetangga butuhkan. Tak peduli dengan orang lain yang menyebutkan mereka rentenir, namun banyak orang warga yang merasa terbantu oleh keluarga Rosan dan sang istri. Di tengah kehidupan yang sudah bergelimangan harta, Rosan dengan sang istri pun ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bergabung di majelis-majelis hingga akhirnya menjadi anggota majelis pengajian yang dipimpin oleh Ali Hinduan alias Habib Ali. Nama Habib Ali sendiri cukup terkenal di Banyuwangi, bukan karena kerja kerasnya ternyata, melainkan karena Habib Ali sendiri adalah adik Habib ternama yang cukup terkenal di daerah Jawa. Kesibukan dari Habib Ali sendiri selain mengisi kajian-kajian, dirinya juga memimpin banyak jamaah. Habib Ali sendiri punya bisnis. Habib Ali punya toko pupuk. Namun nampaknya usaha pupuk yang dibina oleh Habib Ali ini tak selancar dirinya saat membawa kajian. Habib Ali kelapan masalah-masalah keuangan di bisnisnya yang ini. Beberapa kali akhirnya Habib Ali pun meminjam uang 10 juta kepada Rosan, namun beberapa kali juga lancar. Hubungan Habib Ali dengan keluarga Rosan kini makin dekat, apalagi di antara keduanya memang ada bisnis. Belakangan tanpa diketahui ceritanya, tiba-tiba hutangnya Habib Ali menjadi 500 juta. Habib Ali sendiri kerap menunda-nunda pembayaran, bahkan selalu menghindar. Di awal Rosan dengan sang istri Siti tak mau menagih karena sungkan, bahkan membiarkannya. Namun lama-lama mereka pun punya bisnis hingga akhirnya mereka mencoba menagih kepada Habib Ali. Hutang Habib Ali kepada Rosan cukup banyak, 500 juta. Saat itu Habib Ali kesal kepada Rosan karena dirinya kerap ditagih. Tak mau membayar, Habib Ali malah memutuskan satu cara, yaitu mengambil cara dengan akan menghabisi keluarga Rosan. Akhirnya Habib Ali pun merencanakannya. Habib Ali memanggil ketiga orang-orang terdekatnya, yaitu Hadori, Siwan dan juga Andi, pengikut setianya. Ali pun meminta ketiganya untuk menghabisi keluarga Rosan dengan mendoktrin kalau keluarga Rosan adalah rentenir yang zolim yang harus dihabisi. Mereka bertiga menyetujui akan menghabisi keluarga Rosan tanpa mereka tahu Habib Ali ternyata punya hutang kepada Rosan 500 juta dan tak mau membayarnya hingga mengambil jalan ini. Saat itu Habib Ali pun dengan ketiga orang tersebut datang ke rumah Rosan, bertujuan mereka akan sholat berjamaah saat Isya. Mengingat Rosan sendiri akan pergi umroh, Rosan memang ingin bertanya banyak kepada Habib Ali tentang keagamaan sebelum diri umroh. Sesampainya di rumah Rosan, Habib Ali dengan ketiga orang temannya itu pun langsung duduk dan menunggu sholat Isya. Tak lama sebelum sholat Isya, Habib Ali meminta Andi untuk pergi bersama anak dari Rosan beli pulsa ke depan. Sementara tak lama akhirnya pun azan, mereka sholat berjamaah. Tanpa Rosan tahu kalau Habib Ali dengan kedua orang itu sudah merencanakan akan menghabisi keluarga Rosan di rokaat terakhir. Mereka sholat berjamaah hingga akhirnya pas rokaat terakhir, Siwan dengan Hadori langsung menghabisi Rosan dan juga istri Rosan dengan alat yang dibawanya dari rumah tanpa sepengetahuan Rosan. Setelah memukul Rosan dan istrinya kemudian mengikat, tak lama memasukkan Rosan dengan sang istri ke mobil Rosan di bagasi. Menunggu anak Rosan pulang, tak lama saat anak Rosan pulang, Dery anak Rosan pun langsung dihabisi juga dan dimasukkan ke bagasi. Ternyata saat dimasukkan ke bagasi mereka masih bernyawa. Mobil itu pun dibawa Haji Ali dan juga Andi ke tempat sepi. Mereka akhirnya memarkirkan di hutan dan membakarnya.
Keesokan harinya seorang warga menemukan mobil yang nampak terbakar dan masih berasap. Warga pun melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang. Saat pihak kepolisian melihat ternyata ada 3 jasad di dalamnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari plat mobil pemilik, ditemukan pemilik bernama Rosan dan ternyata setelah dikonfirmasi ke keluarga Rosan, memang mereka adalah Rosan, istri Rosan dan anak Rosan. Pihak kepolisian langsung menyelidiki untuk mencari pelakunya dan dihukum secepatnya. Dalam hasil otopsi menyebutkan para korban dibakar ternyata saat korban masih bernyawa. Para polisi pun langsung menginterogasi semua saksi termasuk ART keluarga dari Rosan. Menurut pembantu Rosan saat malam hari Rosan meminta dirinya untuk memasak karena akan ada Habib dan teman-temannya datang ke rumah sholat berjamaah bersama. Setelah diselidiki, orang terakhir yang bertama keluarga mereka adalah Habib Ali. Pihak kepolisian pun langsung mencari Habib Ali, namun ternyata Habib Ali sudah kabur. Dari situ akhirnya pihak kepolisian langsung mencari mereka. Tak lama 1 bulan kemudian pihak kepolisian mengamankan Hadori dan Aswin. Sementara Andi sempat kabur dan tak lama diamankan. Setahun kemudian Habib juga diamankan di Pasuruan. Dari keempatnya semua sudah diamankan, namun tiba-tiba Siwon kabur di tengah lengahnya pengamanan pihak kepolisian. Andi dan Hadori divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara, sementara Habib Ali, otak dan juga pelaku dihukum hukuman mati. Meski Habib Ali mengajukan beberapa kali banding, namun ternyata semua banding ditolak. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa jadikan pelajaran untuk kehidupan kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.